Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga semua yang mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam kondisi semangat ya untuk menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar dari promosi kesehatan ya. Kita sudah mempelajari tentang definisi, visi dan misi, sasaran, tujuan dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan dalam 5 tingkat pencegahan. Jadi kalau kita bicara terkait 5 tingkat pencegahan atau 5 level of prevention, itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatannya itu mulai dari tingkatan yang paling bawah ya sampai tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja tingkatan pencegahan tersebut. Ya, ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam materi perkuliahan minggu ini yang terdiri dari tingkatan pertama tadi ya, ada health promotion. Kemudian tingkatan kedua adalah early diagnosis and prompt treatment. Tingkatan ketiga specific protection. Tingkatan keempat disability limitation dan yang terakhir adalah rehabilitation. Baik, kita akan bahas satu persatu setiap tingkatan pada level pencegahan suatu penyakit. Ya, yang pertama ada health promotion. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah sama-sama membahas bahwa promosi kesehatan itu merupakan pada intinya adalah merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik itu individu maupun masyarakat. Begitu ya. Jadi promosi kesehatan itu tidak hanya merupakan kegiatan yang berorientasi dengan memberikan informasi kesehatan pada masyarakat atau kepada komunitas, kita memberikan edukasi terkait informasi-informasi kesehatan ya, tetapi lebih dari itu, bahwa masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, apa saja sih upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan? Pastinya salah satunya ya dengan melakukan edukasi ya kepada masyarakat. Tetapi yang jelas pengertian dari promosi kesehatan itu lebih dari itu, yaitu dengan cara untuk dapat meningkatkan kesehatan seseorang atau memelihara kesehatan individu maupun masyarakat, maka kita bisa melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan status gizi ya, dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi maka bisa menjaga imunitas tubuh, dan dengan imunitas yang terjaga maka kita bisa terhindari dari penyakit gitu ya. Maka itu merupakan upaya pencegahan yang paling levelnya itu yang paling sederhana atau yang paling rendah. Kemudian selain meningkatkan asupan makanan yang bergizi, juga kita bisa melakukan pola hidup bersih sehat ya, dengan cara olahraga, kemudian pola istirahatnya diatur gitu ya, kemudian pola makan gitu ya. Jadi kita melakukan kebiasaan hidup atau pola hidup yang sehat agar bisa tetap terpelihara kesehatannya. Kemudian juga tidak hanya itu, tetapi health promotion itu juga mencakup bagaimana kita bisa memelihara lingkungan ya, memperbaiki sanitasi lingkungan seperti penyediaan air rumah tangga yang bersih, kemudian adanya perbaikan pembuangan sampah yang misalkan sampahnya itu tidak dipisah ya antara organik dan anorganik, itu bisa lebih diperhatikan lagi, bisa dipisah-pisah dan membuang sampah itu pastinya pada tempatnya seperti itu. Kemudian membuang kotoran itu juga diperhatikan, kemudian pembuangan air limbah, hygiene perorangan ya, kebersihan perorangan, termasuk dengan aktivitas MCK juga ya, apakah MCK-nya sudah di tempat
kamar mandi sendiri-sendiri atau masih di jamban komunal ya, yang dengan jamban bersama digunakan secara bersama, itu juga harus diperhatikan gitu. Kemudian juga tidak hanya itu, tapi kegiatan-kegiatan seperti rekreasi ya, atau kalau bahasa anak mudanya zaman sekarang itu healing, seperti itu juga merupakan upaya health promotion ya, untuk dapat meningkatkan kesehatan mental dan pikiran kita gitu kan. Kemudian persiapan memasuki kehidupan pranikah dan menopause itu juga penting ya, dengan kita mempelajari tentang seks edukasi. Nah, ini ada beberapa contoh promosi kesehatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada penyediaan makanan yang sehat dan berkecukupan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi secara kualitas ya pastinya makanan-makanan yang bergizi ya. Kalau kuantitas berarti kita ukur seberapa banyak makanan yang dikonsumsi. Kemudian perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan, tadi ya kaitannya dengan air, sampah ya. Kemudian pendidikan kesehatan pada masyarakat, kita memberikan upaya-upaya edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat, olahraga secara teratur sesuai kemampuan individu, kesempatan memperoleh hiburan untuk perkembangan mental dan sosial seperti berekreasi atau ya tidak hanya berkreasi ya, pasti untuk mendapatkan hiburan seseorang tuh bisa bermacam-macam gitu, bisa menonton atau bermain musik dan lain sebagainya lah ya, sesuai dengan hobi masing-masing. Kemudian nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggung jawab, ini juga penting pastinya, karena sebelum menikah pasti kita butuh edukasi terkait seks agar nanti kehidupan setelah menikah bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul dan sehat gitu. Nah, berikutnya level pencegahan selanjutnya setelah health promotion adalah specific protection atau perlindungan spesifik. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk dalam perlindungan spesifik untuk upaya pencegahan suatu penyakit? Nah, ini kalau digambar kita sekilas bisa melihat ada seorang perawat yang sedang menyuntik ya kepada salah seorang individu. Jadi specific protection atau perlindungan khusus yang spesifik itu merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat pada ancaman penyakit tertentu. Kegiatan perlindungan khusus meliputi seperti melakukan imunisasi ya atau vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang spesifik. Karena kalau kita bicara masalah perlindungan yang spesifik, berarti penyakitnya pun yang dilindungi itu maksudnya penyakit yang akan kita lindungi dari penyakit tersebut adalah penyakit yang spesifik. Misalkan kalau imunisasi kan berarti jelas ya, kita akan melakukan imunisasi apa nih, apakah polio, apakah HPV, atau misalkan seperti vaksinasi pun juga kan spesifik, vaksinasi untuk misalkan COVID seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah melakukan pelindungan yang khusus pada penyakit tertentu. Kemudian pemberian makanan khusus ya, seperti pemberian tablet-tablet khusus atau pemberian vitamin-vitamin yang khusus untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Perlindungan dari penyakit ketika berada di tempat kerja, seperti kalau kita ada di tempat kerja, kita bisa menggunakan, tergantung tempat kerjanya di mana ya. Misalkan di laboratorium, oh berarti kita pasti harus menggunakan jas laboratorium, harus menggunakan misalkan sarung tangan, menggunakan masker ya. Kemudian kalau tempat kerjanya misalkan di perusahaan, oh berarti misalkan ada alat-alat berat yang cukup berbahaya, berarti kita harus menggunakan misalkan helm ya, sepatu yang aman untuk digunakan dan beraktivitas. Kemudian perlindungan dari bahan karsinogenik ya, jadi misalkan kita bekerja pada suatu tempat yang berbahaya ya, mengandung bahan-bahan karsinogenik yang bisa berpotensi kepada penyakit kanker, maka kita harus melindungi tubuh kita ya untuk dapat terhindar dari paparan karsinogenik itu. Atau perlindungan dari
zat alergen. Nah, ini ada tujuan dari specific protection ya, atau ini beberapa beberapa contoh dari kegiatan perlindungan khusus. Yang pertama adalah seperti melakukan imunisasi lanjutan, HPV, melakukan vaksinasi, kemudian menggunakan masker untuk mencegah kontaminasi virus atau bakteri, mencuci tangan dengan larutan antiseptik ya untuk mencegah infeksi. Baik, berikutnya adalah early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini ya, atau pengobatan secara lebih dini gitu, lebih awal. Tujuannya adalah ketika seseorang yang sudah terindikasi gitu ya, sudah terindikasi, kita bisa lebih melakukan penanganan yang secara cepat agar tidak menjadi penyakitnya itu tidak menjadi lebih parah seperti itu. Jadi ini merupakan contoh dari kegiatan early diagnosis treatment. Jadi kita melakukan usaha-usaha untuk dapat men-screening atau early diagnosis itu berarti mendiagnosis secara dini gitu ya. Kira-kira sebelum penyakit itu ada, kita melakukan pengecekan kesehatan, kira-kira apakah kita memiliki risiko, apakah kita itu sudah bagus atau belum gitu ya, sudah sehat atau belum gitu ya, normal atau tidak gitu ya. Jadi dilakukanlah upaya pengecekan. Ya, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera merupakan tindakan untuk menemukan penyakit sedini mungkin serta melakukan penata laksanaan secara segera dengan ketepatan terapi. Ya, harapannya tadi agar kalau ternyata setelah dilakukan screening atau dilakukan pengecekan penyakit, ternyata kita memang beresiko ya, ada potensi adanya penyakit, maka bisa segera dilakukan upaya-upaya penanganan agar penyakit tersebut tidak langsung parah gitu ya, tidak terlanjur parah. Jadi ini ada beberapa contoh dari early diagnosis treatment seperti pemberian tablet FE dan penganjuran makan makanan yang mengandung zat besi pada ibu hamil yang menunjukkan tanda-tanda anemia gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang sudah menunjukkan gejala seperti lemah, letih, lesu ya, maka sesegera mungkin untuk diberikan tablet FE agar ya tidak parah anemianya ya. Kemudian melakukan screening di masyarakat dengan pemeriksaan dahak dan ronsen paru untuk penyakit tuberkulosis paru-paru. Jadi kalau sekarang ini ya, penyakit TBC ini menjadi salah satu penyakit yang prioritas ya, penyakit prioritas yang benar-benar diperhatikan sekali, sehingga kalau kita ada di layanan kesehatan tidak jarang kita diminta untuk melakukan pengecekan dahak gitu ya, baik bergejala maupun tidak bergejala, itu bisa saja gitu kita diminta untuk melakukan pengecekan dahak. Seperti ketika ada event-event vaksinasi, ada event-event posbindu ya, itu tidak jarang petugas kesehatannya juga sambil memeriksa atau men-screening dahak dari pasien atau dahak dari individu yang mengunjungi ya posbindu atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan gitu. Jadi yaitu tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan atau screening agar ketika ternyata terdeteksi positif terhadap penyakit tertentu bisa segera dilakukan penanganan dan pengobatan gitu. Kemudian selain itu juga melakukan screening pada orang-orang yang kontak dengan penyakit menular agar dapat melakukan pengobatan segera ya. Contohnya misalkan seperti COVID kemarin, itu karena penularannya itu sangat cepat ya, karena menular lewat udara, maka apabila kita terindikasi telah melakukan kontak dengan orang yang benar-benar sudah dinyatakan positif, maka
Ya, orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang positif harus di-screening gitu ya, kira-kira hasilnya itu positif atau negatif. Karena kalau positif berarti harus, misalkan harus isolasi ya, terus ya adalah treatment penanganan yang harus dilakukan, misalkan harus pakai APD ya, pakai masker, harus dipisahkan dari misalkan dari orang lain, terus juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menjaga imunitasnya, bergejala atau tidak, seperti itu. Jadi ya itu merupakan early diagnosis and treatment, salah satu contoh dari early diagnosis treatment. Kemudian melakukan screening untuk mendeteksi dini pada penyakit kanker. Jadi screening pun bisa dilakukan ya, kalau kanker payudara bisa misalkan sambil mandi bagi yang perempuan atau wanita, bisa sambil kita meraba area payudara apakah ada benjolan atau tidak gitu. Yaitu merupakan upaya-upaya screening ya, untuk apabila ternyata ada sesuatu yang tidak normal atau tidak semestinya, bisa dilakukan upaya-upaya pengobatan dan penanganan segera. Ya, berikutnya ada disability limitation atau pembatasan dari kecacatan atau mengurangi kecacatan, merupakan tindakan penata laksanaan terapi yang maksimal pada penyakit yang telah lanjut untuk mencegah menjadi lebih berat, menjadikan sembuh, serta mengurangi kemungkinan kecacatan yang akan timbul. Jadi kalau tadi kan berarti berlevel-level ya, dari mulai pada promosi kesehatan dilakukan pada individu yang benar-benar sehat agar tidak sakit. Kemudian specific protection itu pun juga sama, dilakukan pada individu yang sehat, kita berikan perlindungan yang spesifik agar tidak sakit. Kemudian early diagnosis and treatment itu berarti kita melakukan screening bagi orang-orang yang sudah mungkin ada gejala atau sudah ada tanda-tanda lah ya, kira-kira kita dicek nih, dilakukan pengecekan, dilakukan screening agar dilakukan, kalau memang hasilnya tidak normal, kalau memang hasilnya positif, bisa lakukan treatment segera gitu. Nah, berikutnya ketika kita sudah terindikasi terkena suatu penyakit, langkah berikutnya adalah dilakukanlah disability limitation atau mengurangi kecacatan. Harapannya agar penyakit yang telah diderita itu tidak jadi lebih berat, atau menjadikan penyakit yang telah diderita itu agar seseorang itu bisa sembuh dan mengurangi kemungkinan kecacatan yang akan timbul, seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita pada kasus misalnya biasanya kalau orang yang diabetes mellitus itu dia bisa berpotensi kalau tidak dilakukan pengobatan secara rutin, tidak ditangani, bisa-bisa dia juga bisa diamputasi ya, yang akhirnya akan cacat. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk menghindari kecacatan itu? Ya, maka bisa dilakukan dengan mengontrol gula darah secara teratur, kemudian mengawasi tekanan darahnya ya. Kemudian bisa melakukan senam atau olahraga dengan teratur, mengatur pola makan juga agar menghindari komplikasi juga yang terjadi, karena biasanya kalau sudah ada penyakit diabetes bisa komplikasi ya, ke penyakit, merambat ke penyakit-penyakit tidak menular lain seperti misalkan jantung tiba-tiba, terus kolesterol dan lain sebagainya lah, yang juga malah bisa menimbulkan keadaan menjadi lebih bertambah parah. Nah, yang terakhir adalah rehabilitation ya. Jadi tahapan penyakit yang selanjutnya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu merupakan tingkat pencegahan yang paling akhir untuk masyarakat yang sakit dan dapat disembuhkan menjadi sehat pada saat kembali ke masyarakat, serta dapat menjalani hidup seperti semula dengan fungsi yang positif bagi dirinya dan bagi masyarakat lainnya. Jadi kalau rehabilitasi itu pasca dia itu melewati masa-masa kesakitan gitu ya. Jadi ketika dia sudah berhasil melalui
masa kesakitan, bagaimana supaya dia bisa kembali lagi ke masyarakat dan menjalani kehidupannya seperti sebelum sakit gitu. Rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan fungsinya di masyarakat dengan tidak menjadi beban untuk individu lain. Seseorang dengan penyakit tertentu dan melakukan tahap pengobatan terdapat 3 opsi. Yang pertama adalah sembuh total, kemudian sembuh dengan cacat, dan bisa yang paling fatal adalah bisa sampai meninggal gitu. Jadi harapannya seseorang yang sakit itu bisa sembuh secara total, bisa benar-benar kembali lagi ke masyarakat seperti ketika dia belum sakit, seperti itu. Nah, contoh dari kegiatan rehabilitasi atau tingkat pencegahan rehabilitasi itu ketika seseorang mengalami kecelakaan misalkan ya, kemudian terjadi patah tulang atau mengalami patah tulang pada tangan. Kemudian ketika direhabilitasi menggunakan tangan palsu, dia bisa menggunakan tangan palsu itu seperti dia menggunakan tangan aslinya gitu ya. Jadi dia bisa beraktivitas sesuai dengan ya seperti sedia kala meskipun akhirnya menggunakan alat bantuan. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh lainnya yaitu untuk mantan pengguna narkoba yang harus menjalani masa-masa rehabilitasi sebelum kembali ke masyarakat itu tuh dia biasanya akan melakukan atau menjalani masa rehabilitasi agar ketika dia kembali ke masyarakat dia sudah siap ya untuk menjadi versinya yang lebih baik dan bisa benar-benar menjalankan kehidupannya secara normal kembali seperti sebelum dia kecanduan narkoba. Nah, itu adalah penjelasan terkait 5 tingkat pencegahan dari mulai health promotion, kemudian perlindungan yang spesifik, kemudian juga ada early diagnosis and prompt treatment, kemudian ada pembatasan disability limitation, dan yang terakhir ada rehabilitasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.